itulah momen yang dimana emang menurut saya itu wah luar biasa lah, pengalaman yang nggak bisa saya lupain. Setelah saya lihat sosok itu di sini baru ngerasain, maksudnya kayak panas dingin, masuk angin. Ini saya masih berpikir positif, ini masih apean, masuk angin. Saya tenangin dulu, sabar, saya bilang kita keluarin dulu daerah ini. Gitu. Memang saya lihat sosoknya tuh macem-macem dah. Kalau saya mau kayak gambarannya itu ya ada yang kayak model kayak monster gitu maksudnya. Nah, karena saya waktu itu saya belum tahu estimasinya, lama emang perjalanan saya, kebanyak istirahat kan. Itu kan karena perjalanan. Iya sih. Nggak bisa juga. Ya ngajak isu, jadinya kita istirahat dikit-dikit, berapa istirahat lagi istirahat, hanya tengah malam lah ini. Iya. Saya nggak tahu juga ternyata lewat ke sana kan, saya tahu Alas Baluran. Nah di sini lah awal mulainya yang paling wow dan mencekam sekali. Bisa sama karena di mata saya ini kan, ekor mata karena kan gelap nih, kan sinar rembulan kan terang gitu kan ya, jadi kelihatan di sebelah kanan dia nih. Saya agak suka gemeter saya cerita ini soalnya. Iya mas. Nah itu saja karena dia datang juga soalnya. Guys, udah bisa opening ya. Kembali lagi bersama Suara Merah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang suka motoran. Gitu. Jadi tahu kan ya, kalau misalnya anak motor tuh pasti punya banyak cerita di perjalanan kan, touring ke daerah-daerah gitu kan, pasti punya cerita lah yang seru-seru gitu kan, yang pastinya berkaitan dengan hal-hal yang di luar logika, seperti diboncengi kuntilanak bertangan satu. Tuh, udah denger ceritanya. Maaf. Langsung kita ini perkenalkan Mas siapa namanya Mas? Saya dengan Bes. Mas Bes. Ya. Oke, Mas Bes. Aslinya mana, Mas? Kalau asli saya dari Jawa Barat. Oh, asli Jawa Barat. Ya, asli Cirebon. Kumaha Damang? Masuknya ke bahasa ngapak saya. Oh, kayak gimana? Contoh. Band kabare. Oh, ya campur. Oke lah kalau Pak gitu. Oh, iya. Tegal. Tapi udah lama di Lombok. Lama di Lombok ya, udah lama. Karena SD juga di sini, SMP di sini, SMA-nya aja di Jawa. Oh, berarti SD SMP kecil ya? Iya. Dari kecil lah kan, udah lama lah. Iya. Berarti memang keluarga di sini ya? Keluarga di sini semua. Di sini. Kerja juga Mas di sini ya? Di sini Mas, semua. Mohon maaf kalau boleh tahu kesibukannya apa, kerjanya? Kesibukan saya sebenarnya usaha sama kerja di Pemda sih. Oh iya di pemerintahan lah ya. Pemerintah. Oke. Oh, ada usaha juga ya? Ada usaha, alhamdulillah. Nggak apa-apa nanti kita, karena ini nggak ada iklan, kita iklankan nanti usahanya Mas. Oh siap, terima kasih. Tahu kan? Suara Merah. Suara Merah namanya. Ya, Suara Merah the best. Kita nanti iklankan. Apa itu usahanya? Ini tentang kopi. Oh iya, nggak apa-apa. Itu kita masukkan aja nanti. Bisa, karena berhubung kita ada iklan, kita masukkan iklan. Oke, siap. Terima kasih. Terus kemudian coba jelaskan dulu jualannya kopi bubuk, apa buka warung, coffee shop dan kenalkan gitu. Produknya dulu. Intermezzo aja dulu. Oke, boleh. Terima kasih. Saya jualan kopi sebenarnya bubuk juga. Dari biji ada, dari yang sudah di grinder juga ada, bubukan ada gitu. Terus sama minuman yang sudah saya racik sendiri. Kopinya kayak kopi latte gitulah. Yang saya jualnya mangkal-mangkal. Kalau bubuk itu kalau ada orderan, kadang saya naruh di warung juga. Gitu. Oh, itu kalau ordernya gimana? Orderan chat saya bisa langsung. Ada di IG saya. Atau IG ya, nanti ya. IG aja. Soalnya kalau nomor berbahaya. Iya siap. Di IG aja ya. Ini kopinya kopi asli Lombok. Kopi asli Lombok saya cari emang. Saya kadang nyari-nyari setiap daerah gitu kan, kayak sambil motoran ya. Motoran gitu sebenarnya saya touringnya itu sambil nyari kopi. Pecinta kopi Lombok wajib kayaknya. Ya, Yan, kopi Lombok gimana rasanya? Harus cobain. Ya, harus cobain ya. Minimal sekali seumur hidup. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Mas, bagaimana pengalaman ini? Mau ceritain yang pengalaman yang mana dulu nih? Ini pengalaman saya yang paling berkesan itu emang
di touring ini karena satu, karena touring perdana saya ngajak istri, Oke. dan istri juga pertama touring juga, jalan jauh sama gitu. Nah inilah momen yang dimana emang menurut saya itu wah luar biasa lah, pengalaman yang nggak bisa lupain. Beranu ya, membekas Berkesan, ya. membekas karena tumben, karena oh gini ya ternyata gitu loh. Melihat Oke. bener-bener ya seram sekali lah Iya. itu. Itu aja sih mas. Ya pertamanya gimana mas? Mungkin dari awal bisa diceritakan. Oke. Dan lainnya. Ini touring di tahun 2002 ini. 2000? Tahun 2022. 2022. Itu agendanya karena ada adik saya yang nomor 3 nikah di Jogja karena dapat orang Jogja. Oke. Setelah diskusi ada yang, karena kita mikirin budget kan, ada yang pakai pesawat gitu kan biar nggak terlalu rame gitu kan, budget gitu kan. Untuk menghemat biaya lah ya. makanya ini. Nah saya memutuskan emang karena pertama saya juga beli motor NMAX dan saya suka ini touring, akhirnya udah saya touring aja lah gitu sama istri gitu kan. Anak saya naik pesawat gitu kan. Nah cerita di rumah ini di Lombok nggak ada apa-apa, cuman ada satu di note saya sama orang tua itu kalau naik motor itu ingat jangan sampai kosong pikiran. Itu emang hal normal sih, makanya saya hal-hal hati-hati gitu emang saya terima, disuruh itu oke. Udah singkat cerita aman aja nih di Lombok nih, nggak ada saya rasain apa-apa. Nah sudah saya udah mulai jalan ini, saya jalan malam, saya jalan tuh malam, jalannya malam saya itu di bulan Juni, pokoknya malam Kamis. Dari Kamis. Lombok berarti malam ya? Ya. Naik ferry. Iya naik ferry, jalan saya ke Lembar. Nah setelah saya sudah di Lembar ini emang semakin kuat lagi perasaan saya karena ngerasa satu, saya pertama nginjakin karena bawa orang. Kalau saya sendiri saya pernah ke Bali karena istri ini saya pikirin lebih, istri ini saya lebih karena orang. Jadi pikiran itu bercabang ya, mikirin diri sendiri sama mikirin istri. Nah itu saya sudah kayak agak gimana, kayaknya ada suatu keganjilan gitu dah. Iya. Jadi udah saya pamit ya, udah nyampe nih di Bali, udah saya kayak inilah, kayak salam gitulah gitu kan. Juga di perjalanan ini baik-baik saja ternyata. Kayak aman. Ada keganjilan juga saya itu. Sebenarnya saya pas di bypass Bali itu bisa aja saya lurus. Cuman kenapa emang saya tuh mau belok ke arah daerah Sukowati. Nah, di situ dari mulainya nih. Mulai keanehannya itu. Anehnya harusnya Mas Bes tuh ikutin jalan besar aja. Ya, bypass ya. Iya, bypass. Kenapa harus belok? Nah itu, yaudah. Akhirnya kan berubah kan arahnya Sukowati. Nah, itu di Sukowati emang saya ngelihat sosok gitu juga kan, tapi yang saya kasih tahu langsung di motor. Setelah saya lihat sosok itu, isi baru ngerasain, maksudnya kayak panas dingin, masuk angin. Ini saya masih berpikir positif, ini capean, masuk angin. Saya tenangin dulu, sabar. Saya bilang kita keluarin dulu daerah ini. Gitu. Memang saya lihat sosoknya tuh macem-macem dah. Kalau saya mau kayak gambarannya itu, ya ada yang kayak model kayak monster gitu, maksudnya sampai bertaring kayak gitu, tangannya kurus, ada yang di pohon, ada yang di jalan gitu. Tapi gimana? Sorry, mohon maaf saya potong Mas Bes. Ya. Ini biar disclaimer aja, Mas Bes memang orangnya sensitif Sekali. Memang dari kecil dari kecil banyak sekali saya apa tuh cita-cita yang di sisi itu dari kecil itu, tapi pantas pas begitu masuk ke daerah asing, maksudnya daerah yang baru pertama kali dimasuki, jadi langsung dilihatin Mas Bes ngelihat semua itu yang bikin saya terus saya emang sempat ada mikir ada apa mungkin ya kan saya baik-baik gitu kan. Akhirnya karena udah isi saya udah parah banget lah, sudah nggak kuat, akhirnya saya berhenti lah di tengah-tengah itu, nggak tahu saya di daerah mana, pokoknya masih gelap dah itu karena sudah nggak bisa saya lagi lanjutin soalnya terpaksa pakai tersesat gitu. Saya tenangin dulu gitu kan, saya masih berpikir akal sehat saya udah tenang dulu, karena tarik nafas kayak gitu, sudah bismillah saya bilang jalan lagi. Akhirnya saya ngomong Indomaret udah subuh gitu kan, hari Kamis berarti kan, hari Kamis pagi udah subuh gitu, Indomaret. Di Bali cuman itu yang saya sudah mulai agak keganjilan saya itu. Terus saya jalan, akhirnya nyampe lah saya di Banyuwangi.
Oh ya, berarti begitu ke nyampe Gilimanuk, ke nyebrang ke Ketapang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, Oke, karena saya aman sudah lah kayak ya. nerima aman, saya sudah kayak istilahnya di diri saya udah kok, udah saya terima udah oke gitu. Tetap saya note ke isi saya tuh kalau setiap perjalanan masuk hutan gitu kan ya ucap salam kayak gitu. Itu yang saya tetap saya didik edukasinya, kayak kita tidak sepenuhnya langsung gitu langsung Iya, iya. percaya gitu, cuma kita menghormati aja lah Iya, gitu iya. kan. Nah di Banyuwangi itu berarti saya siang ya, siang. Nah karena saya waktu itu saya belum tahu estimasinya lama emang perjalanan itu, saya kebanyak istirahat kan. Iya, Ya itu iya. kan namanya Karena perjalanan. iya sih. Nggak Ngajak bisa istri juga. ya ngajak itu, jadinya kita istirahat dikit-dikit berapa istirahat lagi istirahat, hanya tengah malam lah ini. Iya. Saya nggak tahu juga ternyata lewat ke sana kan, saya tahu Alas Baluran. Nah di sini dah awal mulainya Yang paling wow. dan mencekam sekali. Kenapa saya bilang kayak begitu? Dari awal itu saya sudah kayak apa ya istilahnya menduga udah ndak enak nih, saya Perasaan bilang. udah nggak Perasaan enak. ada, karena sebelum itu saya selalu debat sama istri, mau tidur 2 jam katanya, mau nginep. Tadi estimasi, waduh saya ndak tahu dulu kapan Mas Des kita juga nyampe. ngejar waktu ya? Ngejar waktu di situ Iya. lah kayak berdebat sampai saya bilang, ayo saya balik kayak di situ berantem Sampai emosional sampai- keluar, sampai karena capek juga. Yaudah kita balik aja ke Lombok lagi. Kayaknya si nurut ya. Situ udah mulai pertengkar-pertengkar kecil lah, pertengkar kecil itu. Masuklah di Alas Baluran di tengah malam ini. Tengah malam. Nah awalnya itu saya jalan tek-tek aja sampai pertengahan itu ya, pertengahan. Di tengah Alas Baluran itu awalnya tuh saya ditampakin itu sosok kayak kera. Kenapa saya bilang kayak kera itu maksudnya? Saya lihat kayak ada moncong gitu. Oh, kayak penampakannya kayak Iya. face-nya kayak kera gitu. Iya, kayak kera itu. Itu awalnya emang saya jalan kecepatan 60-70, saya herannya itu kenapa kok bisa sama, karena di mata saya ini kan Ekor mata ya? ekor mata kan gelap nih. Iya. Kan sinar rembulan kan terang gitu kan ya. Jadi kelihatan di sebelah kanan dia nih. Saya lihat ini kan. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Apa itu kok saya lihat tuh ada kayak bawa tongkat. Kalau nggak tongkatnya ada besar, 1, 2, 3 itu. Mahkotanya semua dipakai. Karena moncong, saya lihat ada sosok berwujud kera pakai mahkota. mahkota. Bawa tongkat. Pakai tongkat. Banyak itu Mas di pinggir. Kalau saya hitung ada sekitar 5 itu. Kayak model volume itu modelnya Oh, ada dari kayak kecil, dari kecil sampai ada tinggi besar gitu ya, itu iya. ya. Makanya saya mikir, wah ini apa ranting atau pohon? Saya bilang, tapi saya aneh itu kok sama selalu terus jalan berdiri ya? ikut gitu. Nah, Motor kan lumayan lah iya kecepatannya kenceng gitu kan. Kayak nge-replay gitu ya. Iya. Ngelang-ngelang. Kok ngikut? Kayak dia berbarengan matanya gini, dia ngikut jalan gini Iya. kan. Itu saya masih mikir, oh ranting nih saya pedasin itu. Maksudnya saya fokusin itu. Saya langsung istighfar kan, saya langsung isi emang saya suruh fokus, dia emang suruh fokus gitu, suruh zikir jangan sampai kosong. Ya. Saya sudah di situ udah mulai, saya tuh udah wanti-wanti selalu saya bilang panggil supaya apa, supaya nggak bengong karena Ya. sudah ada ujian nih. Betul. Tapi saya masih di pikiran saya itu, akal sehat saya itu jangan sampai kosong, jangan emosi naik gitu kan, jalan lagi. Itu menghilangnya sosok itu di pokoknya setelah pokoknya ada jembatan sana, ada jembatan kecil itu menghilang itu biasa aja, set gitu hilang. Tiba-tiba hilang gitu. Hilang aja gitu. Saya lihat lagi nggak ada gitu. Itu lumayan lama ya di Lama itu, lumayan lama. kalau dibilang 5 menit. ya bisa sekitar 5 menitan lah. Lama tuh 5 menit kalau kita naik motor, kecepatan naik motor 5 menit aja udah dapat berapa kilo kan? Saya agak suka gemeter saya cerita ini soalnya. Iya Mas. Nah itu Relax karena- saja kita. karena dia datang juga soalnya. Dia datang soalnya. Mas tuh. Habis saya lihat sosok itu, saya lihat kuntilanak ya. Kuntilanak itu terbang, karena itu kan yang dari kecil sudah saya biasa kayak Oh iya. kuntilanak Iya, gitu kan. karena Saya nggak mau kayak mikir wah gitu apa gitu, kayaknya saya masih kuatin mental Ya udahlah, saya, itu udahlah gitu. Jadi saya permisi lah kayak gitu, kalau gitu kan permisi. Nah terakhir tuh yang ketiga nih godaan saya tuh saya lihat kaki. Iya kaki besar sekali kaki. Saya kira itu pohon beringin. kaki sebesar batang pohon. Mana semobil Lapak kan semobil kan. itu saya lihat itu dari jarak berapa meter, saya mikir oh itu kayak
kayak pohon beringin. Saya lihatnya pengen masih semakin dekat berapa meter, saya lihat tuh kuku bulunya tuh panjang, nggak tahu badannya sampai mana. Nggak lihat hasilnya. Nggak lihat, Cuman- kan dia gelap Iya, atasnya itu. cuman lewat lewat. gitu ya. Iya, jarangnya dari sini dah. Itu Set, dah. besar, kakinya kukunya itu lebih dari semeja. Kayak begitu. Disitulah saya shock. Oh, kaget. Kenapa saya shocknya? Jelas sekali. Kalau akar kok begitu, kok pohonnya kok nggak Ada begitu. bulu-bulunya gitu. Bulu-bulunya kayak bulu ini lah, bulu kasar gitu, kayak bulu sapu hijau. Iya, Tapi iya, dia iya. dia nggak gelap, tapi dia itu agak sedikit abu-abuan, tapi nggak jadok. Kalau gitu masih kelihatan dia. Kenapa jelas? Karena kan ada sorot lampu motor. Sorot lampu itu juga, makanya itu saya sudah shock di situ. Tapi di jalan itu ada motor Nggak ada mobil waktu lalu. itu, nggak ada, karena sudah bisa dihitung lah, maksudnya kayak truk motor. Jarang gitu. Gitu. Ada tapi paling satu Lama dua berapa menit kemudian baru lagi. ketemu ada satu gitu, truk busuk kayak gitu. Berarti Karena itu pas jam kondisi pertama. sepi ya? Kondisi sepi. Oke. Terus? Gelap, cuman hanya cahaya motor saya aja. Di situ saya shock itu, shock banget itu. Saya sempat gemeter itu. Nah, gemeter kayak takut sih, takut gitu. Isi saya udah mulai diem aja nih. Nah, di situ udah mulai saya panggil nggak jawab sampai 5 kali nggak dijawab. Panggil Takutnya aja. bengong gitu kan. Saya lihatlah kaca spion. Ternyata ada sosok di situ. Sosoknya itu, ya kalau orang bilang kan kayak gondoruo gitu. Matanya merah. Ikut di belakang. Di belakang begini, tangannya ini kan ini bentar, Iya. gini, gitu. Besar ini sampai gini nih kukunya nih, bulu-bulunya. Bos. Meluk istri gitu ya. Iya, ini Mau nganu istri. iya mau nyakram gitu. Kepalanya di sini, bulunya terbangkannya itu. Isi saya nggak ngerasain. Oh. Disitulah saya ngucap takbir. Oh Akbar, Iya. kencang-kencangnya itu. Mas setelah saya ngucap itu, pergilah hilang itu. Di situ saya nge-freeze, di situ saya langsung panas dingin, Bengong gitu ya. bengong. Panas dingin, merinding saya. Itu panas dingin. Situ. Tapi sempat diam apa tetap lanjut jalan? Tetap lanjut, teman agak pelan, konstan pelan, gitu, ya? karena Iya, iya. untuk kembalikan Iya, iya, iya. mental Biar nggak saya itu, panik biar nggak gitu. panik itu. Itu 3. Nah yang terakhir ini yang nggak masuk akal menurut saya lihat, warung gaib. Warung. Kenapa saya bilang katain warung gaib? Karena kan ada saya dijelasin sama ada pedagangnya sudah setelah dari warung itu warung gaib. Itu dari jauh tuh saya lihat cahaya kan, Ada lampu. ada lampu gitu kan, kayak lampu ayam gitu, mana kuning gitu yang masih bola gitu. Temaram gitu kan. Ya, tengah satu, bagus. Dari itu saya ada niat mau istirahat, gara-gara setelah nemuin sosok Iya, itu iya, tuh, iya. karena kayak saya mikir, isi capek kayaknya nih, saya juga nih harus tenang dulu Nyari kopi pikiran, dulu nih kayaknya. nyari kopi, nenangin gitu kan, karena saya benar-benar shock banget itu, saya nggak bisa kayak gimana sih. Iya, iya. Tapi setelah saya udah saya lihat terus fokusin warung ini, saya nggak masuk akalnya itu karena setelah saya udah pelan, ada orang bapak-bapak dua duduk kayak begini, kayak balai-balai kecil panjang gitu. Lagi satunya tuh udah begini, ada yang satu bersila. Tapi yang saya anehnya setelah saya pelan itu bapak ini nggak noleh. Sebenarnya ada niat kayak tadi Pak gitu loh, maksudnya kayak setidaknya Mereka ada diam aja interaksi. gini ya? Diam aja, Iya, tatapan kosong gitu. Di situ kecurigaan saya, sempat udah pelan, saya lihat dagangan gitu kan, warung dagangan, sampai saya tahu ada merek-merek dagang gitulah. Terus anehnya lagi, warung ini pas di bahu jalan. Itu yang anehnya, nggak ada lagi space tanah, pas di bahu jalan. Dari teras kayak balik palingnya itu pas kanan kirinya. Jadi posisinya janggal udah ya. Janggal, itu udah janggal karena itu kanan kirinya semak itu yang tinggi-tinggi itu rumput-rumputnya. Logikanya kalau orang mampir mau parkir di mana? Nah itu Masih di daerah alas itu. ya masih di tengah itu, udah semakin tengah, soalnya itu panjang itu sampai 22 km. Oh. Panjang dia itu, Iya, iya. semakin ke tengah tuh ya nggak ada lampu, nggak ada perkampungan, yang perhutani di sana itu. Memang hutan ya. Hutan, memang pure daerah hutan. perhutani itu. Di situ Pak. Sampai ketemu warung itu sekitar jam berapa? Itu sudah masuk jam 2-an itu. Udah jam 2 itu. Dini hari. Dini hari dah itu. Udah dini hari Ya udah sekali sepi. lagi karena Mas Bes kenapa harus, mungkin ada teman-teman nanya pertanyaan banyak, kenapa sih kalau tahu udah ngelewatin hutan
harus tengah malam gitu kan, Iya. apalagi cuma berdua. Ya pertanyaan, ya jawabannya ya karena ngejar waktu. Ngejar waktu benar, tepat banget itu karena Karena ngejar pertama. waktu, besok paginya kan acara. Ya karena Jumatnya Iya. itu saya kejar kan, jadi saya berarti Jumat di dini hari saya udah nyampe di Jogja itu subuh dah itu udah subuh, jadinya masih aman. Berarti setelah Mas Bes ngelewatin warung itu, Nggak nggak salah. jadi mampir. Nggak jadi mampir saya ini karena itu kejanggalan, saya pengen mampir di mana, Iya. masa di bawah jalan gitu kan. Akhirnya saya jalan, emang saya nggak lihat sih hilang atau enggaknya itu, saya bilang nggak ada karena saya udah kayak shock banget, kayak lemes dah itu. Akhirnya sudah keluar dari jalan itu, saya mampir ke warung yang benar warung. Nah, Oh, di udah situ- keluar nih dari iya, hutan udah keluar nih? dari hutan itu. Saya Oh. mampir ada warung sebelah kiri. Di situ saya masih terngiang sebenarnya, masih kepikir, aduh, kok begini gitu. Akhirnya saya ditegur sama tukang kopi itu, dia bilang, dari mana Mas? Saya dari Lombok. Saya bilang, mau kemana? Dia bilang, mau ke Jogja gitu. Kedua saya bilang, kok pucet, saya lihat mukanya aja, bilang gitu. Udah mulai ya gitu kan. Ya akhirnya saya mau cerita lah gitu kan sama tukang itu, saya lagi gini. Akhirnya saya dijelaskan, ternyata syukur Masnya itu di sana itu nggak sampai mampir katanya di warung gaib itu. Dia bilang warung itu, saya tanya kan akhirnya, Pak, saya bilang kalau di sana itu ada nggak warung atau rumah? Saya bilang gitu kan. Sana nggak ada Mas, di sana tuh udah diatur, maksudnya perumahan kampung tuh di sini aja. Yang Mas udah ini di sini udah kampung, kalau di Ini sana tuh kampung nggak ada. pertama setelah keluar dari hutan. Iya, ada orang jualan kayak kelapa, cuman udah sore tuh udah ada jualan iya, lagi. iya. Dia bilang. Kalau siang masih oke siang lah oke ya. lah, pagi, Masih siang, oke. sore oke. Kalau tengah malam tidak ada yang jualan, dia bilang. Mau supir truk juga nggak ada yang mampir di sana, dia bilang. Oke. Itu saya dijelaskan, makanya saya berpikir. Nah, ini saya tanya lagi istri saya nih. Pas setelah saya jalan pelan itu, saya tanya istri saya, lihat nggak warung sebelah kanan? Saya bilang pas saya pelan itu. Istri saya bilang nggak ngelihat, orang hutan semua. Nah, disitulah saya fixkan. Logikanya kan Logikanya harusnya tuh. dua-duanya kan ngelihat. Kalau Mas Bes yakin oh ini warung, harusnya kan istri juga ngelihat ada cahaya. Kalau kan? kita pelan kan pasti jangan lihat Iya. kanan kiri gitu kan. Orang dia ini maksudnya masih sudah sadar lah, nggak ngantuk gitu. Iya, iya. Kalau saya pelan kan otomatis dia tahu kenapa pelan suami saya gitu kan. Pasti Iya, saya iya. tanya gitu juga. Dia sempat mikir kenapa pelan suami saya. Namanya saya tanya gitu. Pas saya pelan itu, lihat nggak warung itu? Enggak, dia bilang. Cuma hutan doang. Iya. Nah, di situ sudah mulai merinding. Iya, di situ. Nah, setelah itu saya ngobrol kan sama tukang warung itu. Ya syukur katanya Masnya nggak mampir. Dia bilang kalau mampir banyak kejadian katanya. Ada orang mampir di warung warga itu, dia tidur dibawa ke tengah hutan. Gitu. Ada katanya sebelum kejadiannya itu nggak lama-lama banget, hanya Nggak lama baru-baru sebelum- katanya gitu. Pernah ada kejadian katanya, supir Nggak truk lama katanya. setelah Mas Bes lewat sana terus ada kejadian. Ya, Belum lama. ceritain dah saya itu. Katanya ada supir truk mogok, dia bilang. Gitu. Dia mampir di warung itu. Istirahat mungkin dia Istirahat. tidur, dibangun-bangun di tengah hutan. Ya, kayak gitu dia bilang. Tapi balik dia orangnya. Balik karena ada warga gitu kan ngelihat gitu kan, akhirnya apa katanya iya, ribut katanya gitu. Oh. Diceritain saya mitos-mitosnya, ceritanya itu jadi Kejadian-kejadian yang terjadi ya terjadi di sebelumnya. sana. Gitu dia bilang. Ya, saya bilang ya syukurnya enggak Syukur sampai mikir itu aja. alhamdulillah, berarti kan anggapannya masih diberikan Ya, perlindungan. itu udah, makanya kalau kita kita kosong atau emang capek terus kita kesana pasti sudah saya itu nggak tahu dah itu maksudnya. Apalagi sama istri Nah ya. itu kan wanita rentan gitu kan. Karena dari kalau yang saya ambil dari sini kan Mas Bes juga dari awal sudah ada sedikit keraguan mau berangkat karena sama istri. ya kan. karena itu sebenarnya. Kalau sendiri sih masih ya udah saya mikir diri saya sendiri, Iya, supir lah. is gitu oke kan. itu. Saya harus mikirin istri saya Iya, juga. kayak gitu. kan. Apalagi di tengah jalan sempat berdebat. Gue udah main Ya, di sana. dari Bali berdebat sampai di Banyuwangi berdebat karena sampai saya mau capek. balik lagi. Iya. Pulang dah ke Lombok, saya bilang itu saking ya itu udah gangguannya itu. Kalau ya mungkin gak gangguannya secara tidak langsung tapi mempengaruhi Psikisnya itu. psikis kita ya, karena mungkin salah satunya juga faktor capek. Yang kedua juga dari awal memang sudah ragu. Terus akhirnya gampang lah mungkin yang hal seperti Ya, itu hal mempengaruhi. itu. Iya, makanya. Tapi mungkin kalau dimasukkan ke dalam medis ya itu kan mungkin capek ya. Ya, Mungkin capek. yang- Ya, benar, capek. Mungkin di ada
ada pengaruhnya juga dari hal-hal Nah, negatif gitu. itu. Iya sih, karena emang ya pasti kan tiap daerah pasti ada cerita-cerita gitu Iya, yang iya, budaya betul, yang betul. kita emang kadang ya lempeng aja kayak kita terima kadang gitu Iya, kan. apalagi kan Beda-beda kita gitu. lewat di hutan ya, terus Hutan tengah jelas. malam ya. Jelas itu tempatnya itu. Paling ya intinya sih kalau saya yang penting kita nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam aja sih. Iya sih benar. Sama kayak di Alas Kumiter saya juga soalnya. Kalau di Alas Kumiter malah saya balik lagi ke Banyuwangi pada saya mau ke Jember. Jember. Iya, saya mau ke Jember. Tapi setelah istirahat itu kan ini apa tuh? Udah lama di jalan nih. Saya sama orang tua saya ini mau ke Jember ini. Perasaan saya tuh kok nggak nyampe-nyampe. Saya kan seharusnya udah masuk ke Alas Kumiter ini, saya bilang gitu. Gak ketemu, akhirnya nyoba saya bilang tanya coba ke warga lokal setempat. Saya tanya ke ibu tuh, mana ke arah ke Jember? Ke sana, ada ke sana. Lah, berarti kita mau balik lagi ke Banyuwangi gitu. Masih langsung kayak apa istilahnya kalau di sini disirap abang, Iya. dilingungin gitu. Iya, iya, Dilingungin. dibikin bingung. Iya. Kan gini logikanya ya. Kita dari Banyuwangi, otomatis jalan lurus kan. Nah, kalau kita mau istirahat di kanan, otomatis kita ke sana lagi kan. Nah, saya sudah dari introspeksi. Nah, kembali ulas, kita bener ke sana gitu maksudnya. Iya. Nggak ada lagi maksudnya kayak saya ingat-ingat mana kita belok kanan nggak ada katanya Jalannya bapak, cuma karena itu bapak saya aja. udah hafal Udah gitu. hafal lah Ibu ya. saya udah hafal mati lah ke Jember itu kan. Di situ kita cross check lah gitu. Bener kok balik lagi ke Banyuwangi. Berarti salahnya di mana nih? Iya. Nah, berarti katanya ya itulah kata bapak saya kita belum inilah Iya, salah. permisi Lah salam. katanya untuk kita masuk ke Alas Kumiter karena banyak cerita di Alas Kumiter. Iya, iya. Tapi ya namanya kita orang Indonesia ya ada pasti ada aja untungnya Pasti ada kan. untungnya. Nah, Untungnya mungkin Untung. waktu itu Mas Bes sama istri tidak sampai disesatkan. Iya, benar. Akhirnya ya mungkin karena Mas Bes sama istri kan mungkin tetap ya mungkin begitu lewat masuk hutan berpermisi terus mungkin di kepercayaannya Mas Bes itu kan tetap berzikir Iya, gitu kan pas di jalan itu jadinya ya udah mungkin yang di sana cuma buat ngeliatin Iya, aja. itu emang jadi tidak ditampakkan yang seperti itu. sampai diganggu atau apa gitu Iya. kan cuma diliatin aja. Cuma diliatin aja itu. Itu sih pesan ininya mungkin ya pesan yang bisa diambil apa namanya Sampai di rumah itu kan ibu saya itu hadir di mimpinya itu tengah malam jam 2 sampai rumah ya. saya udah tidur, ibu saya bilang ya jangan pergi dia bilang gitu jam 2 saya bangun, ternyata penghuni di sana itu yang datang ke ibu saya. Gitu, saya tanya ganggu nggak atau dia mau ngapain, dia bilang gitu. Oh nggak apa-apa, dia bilang kayak kenalan aja, dia bilang. Waduh, saya bilang semuanya segerombolan. Saya tanya ada berapa segerombolan katanya di situ. Situ mulai ngerinya. berarti begitu sampai di Jogja aman ya Ya segala aman, macam. kena acara kan nggak pikirin itu. Saya cerita. Ya cerita tapi Mas cerita sama Ya, orang tua itu di note lagi, hati-hati nanti estimasinya kalau bisa keluar dari itu jangan apa sihnya harus masih sore atau masih Iya, jangan lah, tengah jangan malam. lah gitu. Ya karena kan kalau baliknya kan nggak ngejar apa-apa. nggak ngejar apa-apa, Ya santai udah, tahu. tinggal baliknya ya bisa kalau bisa ngambil siang, Ya, pagi gitu kan pagi, lewat tengah iya. hutan. Jadi kan kalaupun misalnya malam mungkin nyari supir truk gitu kan, nyari supir Iya. truk yang di rest area mungkin ada Pak ngikut ya ngekor bisa Iya, gitu kan kalau gitu, kayak gitu iya. kan kalau kita lewat tengah alas tuh pasti kayak gitu Iya, kan kayak gitu. biar ada teman lah gitu Iya, kan sampai sekarang itu saya Belakang, pelajari, iya. makanya Iya. kalau lewat Oh, teman-teman yang mungkin yang masuk di tengah alas apa segala macam cari di rest area harus ada temennya. cari supir truk terutama atau mobil bilang aja ngomong sama supirnya misalnya Pak saya ngikut ya dari belakang atau saya di depan gitu jadi biar ada teman jangan sendirian Itu. apalagi yang sendirian kalau rombongan sih mungkin nggak masalah rame-rame ya Rombongan juga bisa. berarti pas baliknya aman ya Ya aman baliknya Aman, itu tidak aman. ada Karena kan saya ini. tidak malam sana. Iya. Saya udah keluar sore dari Baluran itu. Plus Caruban, Baluran tuh udah saya lewatin. Hanya sorenya itu sudah di Probolinggo. lewat ini berarti ya lewat Alas Roban berarti juga di sana nggak Alas Roban enggak, masih Jawa Tengah aja. Oh, Soalnya masih kan Jawa dia turun saya dari Probolinggo ke Mojokerto, Ngawi, Seragian itu turun. Alas Purwo lewatin berarti Darwul enggak, itu selatan dia itu kan. Alas Purwo itu kan di bawahnya itu di bawahnya ya. Oh, Oh, arah kira mau cuma Jember itu aja ke kiri dia. Nah itu Alas Purwo pernah saya karena sama teman-teman. Jawa Timur ya Alas Ya, Purwo Purwo itu emang serem kali tempatnya sana itu. ya sih saya juga banyak membaca sama lihat-lihat reviewnya di YouTube itu kan Iya. juga banyak yang punya cerita di Iya. sana ya tapi mudah-mudahan sih kita selalu
dijauhkan dari hal-hal yang jelek Iya. kan gitu kan. Kalau lewat ke situ. Ya intinya jangan serampangan aja. Kita tetap Jangan sombral sholat, lah maksudnya. jangan sembarangan. Kalau mau ngapa-ngapain tetap izin. Anggapannya kita juga punya promo. hubungan dengan alam. Ya. Kan kita juga tidak tidak hanya berhubungan dengan manusia, dengan Tuhan, tapi dengan alam kita juga harus seimbang, harmonis. Jadi itu sih pesan-pesannya. Ada lagi? Ngomongin Alas Pro, kita ada video Alas Pro sebelum, jangan lupa ditonton gitu ya. Oh iya bener. Oh iya bener, ada kemarin baru kita ngupload video Alas Pro.